Phoenix Suns. Salah, Golden State Warriors. Champion. Padahal gue fans Bulls. Gimana Suns? Gagal juara? Sun always shining, baby. Sun always shining. Always. The Golden State Warriors juara keempat dalam 6 musim terakhir. 6 musim terakhir. Ya, benar. Ya, 6 musim terakhir. Ini juara keempat, total 7. Tapi kan sekarang isunya adalah si tukang protes wasit dan pilih-pilih pemain kan mau trade si Kevin Durant sama Durant kan udah cabut. Iya, dia mau Kevin Durant sama siapa satu lagi? Kyrie Irving. Iya. Irving to Lakers. Iya. Irving to Lakers. Nggak apa-apa. Itu kan tukang pilih-pilih pemain tuh. Buat apaan kayak gitu. Cuman yang tadi Pak Prot sama gue, kita senang juaranya Golden State Warriors tahun ini dan finalisnya itu Boston Celtics, karena dua-duanya timnya itu dibuat dari nol, bukan ibaratnya bukan instan jadi yang kayak Lakers kemarin kan waktu mereka Ya lu sebut kemarin aja ambil. semenjak ada LeBron Lakers tuh begitu. Nah, Nggak payah. jadi kan lu nggak paling cinta sama LeBron, makanya gua agak halus-halus ngomongnya tentang LeBron. LeBron bangke. Jadi kalau kayak Golden State Warriors ini kan pembentukannya itu dari bawah. Demikian juga dengan Boston Celtics, ya kan? Nggak, tapi yang jelas kemarin final itu kan salah satu yang terbaik dari 6 tahun terakhir kalau nggak salah. Ya. Apa 7 tahun. Pokoknya menurut gua salah satu final terbaik itu waktu Lakers ketemu Celtics Tahun 2008. Itu salah satu final terbaik. Kemudian lah, final terbaik yang back to back Chicago Bulls lawan Utah lah. nggak itu. Kan salah satu dibilang Oh gua. iya. He didn't understand the meaning of Salah one satu. off. Gitu loh. Gue nggak pernah salah soalnya. Jadi ketika lu pakai kata salah, gue nggak ngerti. Tapi congratulations to Golden State Warriors. Ya. Ini kan udah basi, basket kan udah lewat lama. Gak apa-apa. Biar ada yang dirayakan. Gak ada yang dirayakan ini. Juara Buka enggak, satu, FA Cup buka satu enggak. tolong, buka satu. Nah, coba. Lempar. Yang punya si botak mana? Ah itu punya botak tuh. Lempar aja. Edisi dilempar-lempar bang. Jadi bagi yang ingin membeli Udah tutup PO-nya. PO udah telat kalian ya, tapi inilah hasilnya. Ya, treble not for everyone. Is not for everyone. Where's the to be? Treble isn't for everyone. Oke. Treble isn't for everyone. Ini nggak ada ditujukan kepada klub manapun. Ini hanya pengingat Enggak lah, aja. ini kan ditujukan buat Brighton, ditujukan buat Newcastle, Ya. ditujukan buat Jangan kau sebut Newcastle. AS Roma. Newcastle tahun ini kemungkinan bisa lebih berbahaya. Nih intinya nggak bisa semua orang treble, nggak segampang itu ya kan. Jadi treble is not for everyone, apalagi quadruple ya kan. Jadi kalau kalian gila karena nggak bisa treble tuh urusan kalian lah ya. Urusan kalian. Gitu. Tapi itulah dia, treble isn't for everyone. And demikian juga transfer pemain isn't for everyone. Duit ada, ibarat kata gini loh, lo anak orang kaya, duit banyak, mobil lu bagus, tapi kalau cewek nggak ada yang mau sama lu karena muka lu nggak ngangkat, ya buat Ya, apa? susah gitu. juga Iya. kan gitu. Kalau masa tebal-tebalnya dompet lu ya paling Iya, untuk fun-fun kalau doang, muka lu- digosip-gosipin doang kan gitu. Iya, kalau muka lu nggak ngangkang ya buat apa? Muka lu nggak bisa bikin ngangkang, ngangkang, buat Bang. apa gitu loh. Itu jadi tidak menjamin gitu loh, karena harta sebaik-baiknya harta yang terbaik ya keluarga kan gitu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Jadi kayak mana bang? Apalah nasib kita ini? Kok nasib kita? MU, kan kita fans MU katanya. Oh, Cumananya? sebagai nasib fans United. Iya, nasib ya. klub yang kita dukung ini lah. Kalau menurutku ya udah terima nasib aja lah kalian di PHP. Ah. Karena gini loh, kalian bayangin ya, kalau dari hari pertama sejak keluar rumor De Jong dibeli, udah. Apa yang terjadi? Nggak tahu apa yang terjadi. Nggak laku jualan berita. Oh, jadi ini ditahan-tahan dulu, biar too laku. smart, baby. Berarti masih aja lah klub ini cuma jualan berita aja ya. Iya, bayangin begitu rumor Frankie De Jong keluar, sehari kemudian langsung prap, splash, cash, jadi beli. Jadi. Apalagi mau jual beritanya? Terus udah ini yang Jual aja. berita Ole udah nggak laku, Udah nggak laku lah. jual berita Pogba udah nggak laku. Udah kebuang. Makanya. Nah,
Tapi Pogba kan di awal-awal masih laku. Ya tapi kan udah nggak laku lagi. Sekarang udah nggak laku. Udah. Ganti Iya. De Jong. De Jong. Oh. Terus agak-agak monoton nih beritanya, udah De Jong aja naikin si Malaysia. Oh, yang di hijack. Dibajak dari Lyon. Namanya ngebajak. Nah. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini enggak ya? Kalau ada berlarut-larut bukan bajakan namanya. Ini bukan bajak. Iyalah. Ini cuma motong aja. Nah. Ibaratnya kalau ini cowok lagi PHP, lagi PDKT sama cewek, dia ikut termasuk PDKT juga kan, itu aja istilahnya kan? Iya. Nggak ada langsung jadian kan gitu? Nggak ada. Gitu, jadi nggak usah kalian bingung apa segala macam. Udah jelas Manchester United News Club. Nah, sama dia jadi Bukan football yayasan club. sosial juga. Gitu loh. Jadi jual berita. Tapi selain jadi penjual berita, kurasa MU ini sekarang jadi yayasan panti jompo. Ngapain lah ngambil Erikson, coba aku tanya lah Bang Ko. Ya kan belum pasti juga. Belum pasti, tapi kan kemungkinan besar cuma kita ini sekarang ini. Jadi siapa lagi dia pindah? Ya Erikson belum tua kali lah. Belum tua, tapi kan dia ada penyakitnya itu kemarin kan. Tapi kan dia membuktikan di Brentford kemarin. Sama kayak dulu Nwankwo Kanu di Inter divonis. Tapi berarti Inter aja tuh klub yang suka memvonis pemainnya ada sakit jantung ya? Iya. Benar nggak? Betul. Nwankwo Kanu dulu. Kanu, yes. Pindah ke Arsenal, iya, bagus. Erikson pindah ke Brentford, aman. bagus. Gitu loh. Tapi kan itu bukan Internya, itu kan pas waktu Euro kejadiannya. Iya. Kalau Erikson pas Euro. Tapi Kanu kan pas lagi di Inter, benar gitu. Tapi ya itu gua curiga nih, kayaknya Inter tuh tekanannya bikin jantung orang nggak sehat main di Inter kayaknya. Hah? Iya, sebelahnya masalahnya satu dressing room sama AC Milan kan. Iya. Jadi agak-agak ribut ya Pak. Iya, itu kurasa. Jadi balik ke United, udahlah ini cuma kalian duduk tenang-tenang terus kalian pikir, betul juga ya. Kalau United beli De Jong kemarin, udah selesai. Nggak laku lagi jualan berita. Clickbait apa sepi ya? Iya, gitu loh. Jadi menurutku sih emang udah itu aja kan, udahlah. Kan waktu itu kan sempat ada gosip bahwa, bukan gosip, statement bahwa yang namanya admin-admin Twitter yang lama akan digantikan dengan admin yang baru karena kualitasnya lah kita katakan yang dipertanyakan dengan admin-admin yang lama kan. Cuma kalau ku perhatikan, apa bedanya coba? Klub-klub lain semua ngomongin transfer, ngomongin apa, MU tetap aja on this day. Iya. Nggak ada apa-apa. Manchester United cannot move on club. Yes. Itu. Guru sejarah betul lah berarti kita ya. No, cannot move on. Kalau sejarah itu kan memang harus lu pelajarin, harus lu gitu ya. reminiscing gitu-gitu kan emang oke gitu. Jadi United ini udah terlalu banyak sebutannya gitu loh. Dan masalahnya kalau if you cannot move on, berarti Manchester United Rumors Club. Rumors Club. Itu udah pasti, itu bukan nyindir. Iya. Itu emang kenyataan. Iya. Kita dari zaman kapan coba? Dulu siapa? Snyder tiap musim ke MU. Udah gitu salah satu jagonya fans MU ini yang aku bilang bandingkan sama fans-fans yang lain, jago Photoshop semua fans MU. Kau cari semua pemain di seluruh dunia yang punya kaliber atas, semua pernah pakai jersey MU. Benzema pernah, ya kan? Manchester United Graphic Design Club. Ya, you choose lah lo mau pakai yang mana sekarang buat MU ya gitu. Mau Manchester United Social Media Club, Manchester United Rumors Club, Manchester United Cannot Move On Club, Manchester United Graphic Design Club, whatever. Jadi kalau lo emang anak-anak desain, saran gua sih mendingan jadi fansnya MU. Ya, karena kepake itu ilmu lo. Kepake ilmu lo. Dan lo akan bertemu dengan desainer-desainer yang lain. Briefnya simple aja, nih main lo. Ganti. Nah, iya, briefnya simple aja. Halus bang, halus. Beda kayak kemarin kan Arsenal ada pemainnya kulit putih, tangannya tiba-tiba hitam kan. Kalau ini kan nggak pernah. Nggak, itu kan bisa jadi pada saat dia sunbathing, muka segala macam ketutup gitu loh. Yang lain enggak gitu. Bisa jadi kalau kalau kondisi United sekarang menurut gua ya emang jual berita aja gitu loh. Maksudnya dan lu udah dianggap klub bego aja. Ya. Sekelas Barca aja bisa main-mainin lu gitu loh. Ini gue mau nggak? Ya ini gue udah oke nih, tapi mainnya. Tapi Tyrell Malaysia aja yang katanya both club has agree. Masalah dianya belum oke kan? Misalnya kalau udah oke nih, ya udahlah gue mau kan sesimpel itu sebenarnya. Jadi United emang udah nggak dipandang aja. Kalau ini kan memang secara transfer kan memang nggak perlu dipandang, Bang. Kita beli Vela ini aja di atas harga release close-nya aja. Gitu konteksnya. Jadi? Maksudnya emang lu udah nggak dianggap gitu loh. Kalau Vela ini tuh kan memang
ya bego aja ini klub gitu, beda bego sama ini kan nggak dianggap orang udah bulak-balik sampai Fabrizio Romano lah, saya bilang getting closer mulu, kawinnya kagak anjing. Kayak aku dong. Deket mulu. Kayak aku dong. Deket terus, deket jadi aja kagak. deket, jadian kawinnya enggak gitu loh, untuk apa? Ibarat kata cuma senggol-senggol gini, cipoannya nggak ada, percuma. Cipoan dapat lah bang. Kalau cuma cipoan dapat lah. Jangan kalian ikutin nih, sesat nih, kafir, nggak ada agamanya si Patrick ini. Gitu, jadi Tapi ngomong-ngomong tadi kau sebut Barcelona, aku agak kaget kemarin baca berita. apa lagi? Barcelona pengen Harry Maguire katanya. Udah gitu Erik ten Hag bilang aku masih mau pakai Maguire. Marahin lah Ten Hag, marahin. Ole pakai Maguire, Rangnick pakai Maguire, Ten Hag aja kemarin ngeluarin statement, Iya, gue masih pakai. Marahin tuh Ten Hag. Aku tuh kan pas waktu baca itu, aku sempat udah gila kok Ten Hag. Di Barcelona mau ngambil Maguire, kasih lah. Ada. Kencang peletnya nih ya, kok nggak setoran ke atasnya bagus. Bagus, kurasa itu sih. Makanya cepet dia naik pangkat jadi kapten. Kurasa itu. Aku pindah ke MU, biaya transferku yang 80 M nanti, Siram. ku siram sama Maguire. Siram. Aku balikkan. Iya, Tiap musim siram. ku balikkan. Tenang aja, siram terus. Tenang aja kok. Bayangin aja sampai sekelas Ten Hag bilang masih membutuhkan Maguire. Maka dan yang nawar bukan yang yang Bukan, kecil-kecil. yang nawar bukan Barcelona. Southampton, bukan Brighton, bukan. FC Barcelona. Barcelona yang nawar, gila nggak? Ah? Makanya itu pas waktu baca itu dalam pikiranku cuma satu. Inilah jadi amunisi nanti yang pengen Erik ten Hag out nanti di akhir musim ini. Kalian kumpulin lah dari sekarang tuh ya kan berita-beritanya. Kumpulin aja. Orang-orang posting pemain baru, United posting latihan mulu. Udah gitu Udah kagak. Tadi gue lihat tadi postingan dari MUFC ya adminnya bilang I see attacking football in the future. Ya, tadi sempat baca Iya, itu future-nya bisa 23 tahun lagi, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun lagi. Future Ya. itu kan membentang Ya, luas. Yang bikin gua ngakak, I see attacking football in the future katanya Ya. kan. Yang lagi latihan yang di videonya itu Pemain lama semua. bukan. Jadi Short passing 2 kali, long pass 1. Aku mikir, ini mah latihan passing standar ini dari mana nih attacking footballnya ini nanti kau pikir. ya kalau nggak nge-tweet kayak gitu dia nggak dapat gaji lah. Ya, betul. Gitu. Jadi United nih emang udahlah. Terus gua tadi baca ada tweet bilang udah nggak usah beli jersey orang luar. Ya. Begitu keluar jadi udah nggak usah beli karena jersey yang kalian beli gini-gini ya itu udah disuarakan lama udah kita Tapi suarakan. taruhan ya. Orang beli juga. Iya. Oh iya. Jadi Aku jujur, kalau aku yang jersey ini aku beli karena ini bagus banget. Ini sama persis dia reproduction yang tahun 95 yang dipakai Brucey, yang kotak di sininya. Itu keren sih yang merah umnya. Cuman nggak ya. usah beli. Tapi tetap aja, walaupun kita bilang nggak beli, gue yakin tetap akan ada yang beli. Itu yang agak bikin itu susah. hak Itu orang. hak mereka kan. Iya. Itu yang Cuma bikin susah. jangan kalian marah-marah sama Glazers nanti. Jadi kalian bayangin ya, kalian beli jersey sejutaan, ya. Secara tidak langsung sekitar 100 ribu lah, 150 ribu ya. itu ke United. Ya, dikumpulin sama orang Glazers. Akhir tahun nanti bagi dividen, udah klub kalian berutang. Nah, dibagikan nilai tuh duit yang kalian belanjakan jersey. Ya itulah yang kayak kemarin kan kita lagi ada utang, Bagi lagi dividen pembangunan, dia, bagi dia dividen ngambil, dia. bagi Iya. dividen dia tarik 11 M kan. Nah, kalian memperkaya orang itu. Sementara kalian dibully sama tim-tim lain, Betul. sama fans lain. Makanya ikuti caraku. Belanja jersey itu setelah 6 bulan. Ketika itu dananya itu udah mayoritas masuknya ke Adidas, sudah bukan ke MU-nya lagi. Baru belanja. Belanja gitu loh. Jadi duit kalian itu ya buat si Joel Glazers lah, beli mobil baru dia di Amerika sana. Kapal. Beli Perbaiki kapal yachtnya dia, lagi dia. iya gitu loh. Bukan jadi kalau sekarang negosiasi mandek ya salah satunya itu juga gitu. Padahal kemarin kata si Richard Arnold, money is not the issue ya. Tapi kau bilang langsung kan, nggak mungkin money is not the issue kan Iya, gitu. aku bilangnya sama Yere gitu loh. Jadi Ya. kalau money nggak isu, udah kau beli orang ke klub kaya, toh selama ini kau juga jor-joran gitu. Walaupun akhirnya emang itu salah, tapi kan akhirnya bisa kau perbaiki di struktur gaji. Karena beban gaji itu yang kau bayarkan setiap bulan. Ya. Kalau beli pemain kan sekali Sekali, selesai. iya. Kalaupun memang Walaupun ada ada berapa kali installment, bayar, ya. installment itu lain cerita. Tapi kan yang menjadi beban itu kan gaji selama 2 tahun misalnya gitu, Betul. yang pemasukan yang Udah jelas. fix, Iya, harus fix dibayarkan. gitu loh. Kalau ini kan kayak sama kayak kau beli mobil gitu, oh, udah kau kredit lah ini 3 tahun gitu, selesai gitu kan. Jadi kalau menurutku ya Tapi bensinnya itu kan itu yang jelas harus kau bayar. iya, terus tetap menerus kau kan. terus setiap tahun kau perpanjangan STNK STNK. segala macam gitu. Jadi
emang kacau aja sih. Mau Tapi yang siapapun kayak lah. kata Yere di episode kemarin ya, sorry kalau agak telat kemarin itu ada subtitlenya, ya cemana lah, udah bagus lah kita kasihkan produk yang kayak gitu juga kan. Nggak, biar belajar lah kan jadinya Ya. pintar kan buat kalian juga ya. Tapi jatuhnya betul ya kayak kata Yere itu juga kan. Itu kan kesalahan fatal juga sebenarnya dari Richard Arnold mengatakan bahwa uang nggak jadi masalah. Oh, iya. Nah, akhirnya kayak sekarang ini kita mau ngambil Anthony dari Ajax yang market price-nya itu sebenarnya 40M. Jadi 50 apa 60 80. sekarang? 80 sekarang. 80 sekarang. Kan Dua gila kali lipat, kan? double. 2 kali lipat, didouble kan gitu. Demikian juga aku yakin. Kalau kayak burger sih Malaysia yang enak, lain. double cheeseburger tuh enak kalau harga pemain Ntar dulu, double. aku mau nanya itu, kau kenapa? Dikit-dikit burger sekarang? Oh enggak, kau emang suka burger aku. Oh gitu? Suka kali aku burger, betul. Jadi Dibandingin pizza, fried chicken gitu, aku lebih suka burger. kan kesalahan paling fatalnya sebenarnya adalah itu yang leakingnya itu ya. Kita Ya. nggak tahu yang salah itu. Kalau dibilang Richard Arnold yang salah, bisa jadi karena nggak mungkin dia, kayak gue bilang kan nggak mungkin dia nggak tahu dia lagi di video kan gitu. Tapi di sisi lain juga Ya, yang kan ya aku salah bilang, what if emang itu disuruh Ya, sama Glazer? ya, There's dikata always itu. possibilities. Iya, kemungkinan Gitu itu loh. tetap ada, Karena iya. kan namanya Glazer kan udah jelek banget. Ya. Sementara Arnold kan jadi darling nih. Iya kan? Ya Jadi udah. bilang aja, kita udah siapin kok dana berapa aja Iya, menurut dan itu. ya lu ke supporter deh, pura-pura apa segala macam. Bisa, kan lu nggak tahu. Atau gitu. bisa jadi supporternya juga udah dibayar sama Glazer ya. Nah, itu walau-walam ya. Kita Iya. perluas lagi teorinya, Wah. Tapi ya keadaan klub ini sekarang ini seperti inilah. Dan sementara kita tahu rival-rival kita kayak kemarin tuh Liverpool udah beli pemain. City udah beli pemain. Ya. Spurs sudah beli pemain. Ya. Newcastle udah beli pemain. Spurs malah banyak banget beli 4 ya. pemain. Ya, kalau terakhir masalahnya Richarlison gitu ya. Richarlison dari Everton. Terus Newcastle udah beli pemain. Hmm. Chelsea, ngebajak Rafinha. Terus nah itu gue Chelsea udah ganti owner belum sih? Udah ya? Udah ganti owner. Siapa yang ini jadi? Ada orang Inggris. Orang Inggris ya? Konsorsium kan? Orang Amerika. Tapi konsorsium Amerika. juga kan? Boyle namanya, Boyle namanya. Oh, Boleh. udah confirm ya? Oh ya? Oh, maksudnya isunya tidak segaung kayak waktu dia mau dijual ya? Kayak gua kaget loh. Kemarin kok Chelsea udah bisa beli pemain, ternyata udah ganti owner ya? Terus Tapi gerbongnya Abramovich dibuang semua. Si Itu wajar. Itu Marina wajar. Zivernowska, Peter Cech, ya dia bilang dia resign kan, Iya. gitu loh. Tapi kalau namanya ada owner baru dia ngebuang gerbong yang lama itu wajar karena kayak mana juga secara finansial mereka pengen tertutup kan gitu. Dan Tapi- Amerika. Tapi yang kasihan menurut aku di sini ini tadi kita sebut Rafinha diambil sama Chelsea. Ya. Ya. Tapi belum Philip- fix kan Rafinha. Rapinya Belum. ya. Barca juga masuk kok. Nah, Calvin Phillips Calvin Phillips udah City di tiba-tiba. City. City. Belum fix kan? Kan belum fix Calvin Phillips Phillips. belum. Rumornya, Baru rumor. ha. Cuma ini yang dua titik vitalnya Leeds United ini. Sementara kemarin aja dengan ada mereka aja mereka udah relegation battle kan. Iya. Tanpa mereka ini mau jadi apa ini? Ya Klub tetap jadi nantinya klub lagi. bola lah. Tetap. jadi klub bola. Masa Leeds kau bilang tetap jadi klub bola kita jadi berubah nama? Ya kalau United emang udah sampah kayak gitu loh, bayangin aja gitu. Jadi sementara saat klub-klub lain mengumumkan pembelian pemain baru segala macam, United fokusnya di situ doang gitu loh, di siapa? On this day latihan gitu Ya. kan, lucu gitu Dan menurut jualannya gua. tetap Frankie De Jong. Iya, tetap Frankie De Jong, Malaysia. Tyrell Malaysia gitu. Jadi emang udah kacau aja nih klub gitu. Dan Lo nggak usah. pembuktiannya itu minggu depan ya bang. Minggu depan ini seharusnya fix. Apa benar De Jong datang atau tidak? Rumor terakhir sih in this week ya, Min ya. Oh minggu ini. In this week berarti sampai hari Minggu Hari besok Minggu ini nih lo besok. lihat. Sebelum berangkat ke Bangkok. Ya, sebelum berangkat ke Bangkok tuh udah diresmikan pemain baru karena jadi itu akan dibawa kan gitu ya, ke tur pramusimnya gitu. Cuma gue sih bener udah ya udahlah gitu ya, United mau Gue main jujur apa yang Frankie gitu. De Jong ini ya, gue sampai kekecoh. Banyak banget yang bikin welcome to Old Trafford kan, termasuk Minpor. Ya. Udah gitu ku baca tulisannya di bawah, stok aja biar nanti minggu depan bias jadi katanya. Kan kurang ajar, buka Twitter, buka welcome to Old Trafford, yang ngomong Minporku sendiri ya, percayalah aku kan. Tapi bisa jadi kan mungkin ya kan terlalu banyak kemungkinan yang kita tidak tahu gitu loh. Maksudnya kenapa dia yang belum deal, mungkin ada pemain yang mau dilepas. Karena ya lu bayangin aja tuh Fred, McTominay, James Garner ada 3 gitu loh, belum Bruno. Karena gua kebayangnya justru kalau belum Van de Beek balik Iya. gitu ya. Apakah Ten Hag mau mengulangi kesalahan dengan menumpuk pemain yang tidak akan dipakai?
kan gitu. Jadi menurutku nih kalau dia mainnya kayak Ajax akan main dengan 4-3-3. Justru yang akan jadi starter itu De Jong, Van de Beek sama si Bruno. Kiri masuk akal. Scott nggak pakai Fred, paling masuk backup. Gitu. Ya itu lebih masuk akal sih. Itu menurutku. Karena Kirinya dia taruh De Jong juga bisa kirinya dia akan taruh melapis, Rashford gitu kan. Kemudian di kanannya Sancho yang dia akan kasih kesempatan gitu, sama striker mungkin Ronaldo. Ya, Tapi dua titik vitalnya kan itu striker sama gelandang. sama ya 3 back itu. Iya, 3 Karena back. Jadi kalau lu mau ngandalin Maguire untuk main 4-3-3, gua sih kurang yakin. Di Inggris sih oke lah ya. Tapi itu sih kalau menurut gua bisa jadi benar-benar dia masih menimbang gitu ya. Siapa yang akan kita main. Oh ya minta biar kelihatan dulu nih. Keluarinnya dari plastik. Gitu. Oh, oleh-oleh dari maksud gua Lara. bisa jadi ya itu. Yang browniesnya juga dong. Oh, beda ya? Yang browniesnya juga. Jadi cuma Minpor aja yang dikasih, aku enggak, Lara. Ini dikasih ke gua yang punya hak prerogatif untuk membagi ke siapa aja. Orangnya bilang ya udah Bang, terserah Bang Fude mau baginya ke siapa aja gitu loh. Jadi terima kasih kalian sama aku. Gitu. Itu juga tuh. Bukalah itunya, Mali. Males sekali pun dari gaji. Gitu. Nggak bisa digunting, sobek aja kalau. Jadi balik lagi United bisa jadi kenapa dealnya juga belum rapi selain memang mempertimbangkan harga, gaji segala macem, sama siapa nih yang akan gue keluarin nantinya gitu. Tapi kita udah 9 kan yang kita buang pemain. Tapi kan 9 kan bukan yang utama gitu, kayak Ya, Juan yang Mata utama- kan bukan utama. Lingard juga bukan utama. Dean Henderson dipinjemin confirm ke si Forest. Nottingham Forest. Jadi ya banyak lah di dinamika yang kita nggak tahu. So sebagai fans kalau gua nih ya tunggu aja gitu. Dan Kalau sekarang gua- karena Dean Henderson udah confirm dipinjamkan ke Nottingham Forest, ya yang lagi rame lagi ini kan sekarang siapa? lagi aja semua aja. Nggak Kiper apa-apa. kita yang juara Sergio Romero tiba-tiba nih diisukan balik. diisukan balik gitu. ya. Iya. Apalagi kondisi Sergio Romero sekarang lagi on free transfer kan Ya, gitu. free transfer gitu. Jadi ya kita lihat aja. Anyway, terima kasih untuk Kak Lara Dwi Aulia. Lara Dwi Aulia. Ada brownies, bolen. Ini ada cireng. Jadi kemarin hari Biasa aja kok ngomong cireng, bukan cireng. hari Kamis kemarin gua ke Bandung survei lokasi buat event. Sekalian ketemu sama Kalara, terus ada juga Zahri Maya, tuh gua ketemu karena kebetulan mereka juga beli kaos ini nih, Treble for Everyone ya. Jadi sekalian gua kasih, terus ujuk-ujuk Kalara, "Bang, ini Bang." Oh, kaget dikasih oleh-oleh luar biasa. Jadi itu contoh warga poros yang baik. Dan kasih makanan. Jadi kalau kau datang siapin makanan. Iya, gitu ya. datang kasih mobil. Enak ya. Datang kasih rumah, ya kan? Kalau aku datang kasih pasangan. Iya, datang kasih laki ke Patrick Ma, gitu. kok laki? Gitu, itu warga poros yang baik. Sekali lagi terima kasih Kalara. Ya. Semoga Nggak ketemu sama Teh. Teh Dita nggak nemu, sibuk doi lah, belum libur Bang katanya gitu. Jadi terima kasih untuk Kalara, semoga dimurahkan terus rezekinya ya. Amin. Gitu, berkah nih udah jadi amal buat Kalara gitu. Mantap ini ya kan? Makan-makan inilah kita habis ini ya. Oh iyalah, jelas Iya. nih. Seumur hidup aku nggak pernah makan Sama, cireng. aku juga nggak tahu. Cara makan cireng gimana juga nggak tahu. Tahu. Ya udah Ya. pasti lah Pak. Ya, gitu. Jadi balik lagi ke United, ya itu sih kalau menurut gua udah nggak usah sampai kalian marah-marahin si Fabrizio Romano kayak United fokus tuh marah-marah ke Romano ya. Kenapa tuh nanti fokus tuh? Iya, si Ramon itu admin ya. Iya, Kita share aja sama mukanya. iya. Asal Fabrizio Romano nge-tweet De Jong News sama kayak admin kemarin, tapi gue bilang udah nggak usah kau tanya, gue bilang gitu. Gila nanya, ditanya De Jong News, tiba-tiba yang datang nanti Neil De Jong. Terus kalau gini ya, kami di Poros Salang ini kan kami memberitakan apa yang terjadi di MU. Kadang-kadang memang kita punya inside scoop dari dalam. Ya. Ya, cuman bukan berarti kita tahu semuanya. Jadi tolonglah, nggak ada gunanya kalian DM aku kayak mana perkembangan transfer. Nggak ngerti juga awak. Kalau aku yang gitu-gitu udah tidak aku cuekin udah. Nggak, kalau aku kan orangnya nggak bisa cuekan. Mau ku balas aku nggak tahu mau balas apa. Nggak usah. Jadi Nggak usah ditanya lagi gitu. slow aja, slow. Santai aja, intinya nikmatin aja. Toh Tottenham confirm signing of Richarlison from Everton. Ya. Tottenham Hotspur udah beli pemain. Tottenham Hotspur udah 4 kan, 4. gitu. Udah 4 orang mau main.
Jadi maksud aku tuh ya udah nikmatin aja dulu proses transfer itu. Kalau aku jujur ya, aku lebih senang kita transfernya itu lambat kayak gini. Yang penting lu beli pemain yang tepat sebenarnya. Ya. Daripada lu belanja pemain hanya untuk jualan kaos, itu malah gua nggak bisa terima gitu loh. Yang terakhir kali kita lama banget proses transfer kita itu ya selain si Sancho, Bruno kan. Bruno itu sampai kita dua transfer window baru bisa dapetin. Tapi hasilnya itu yang jelas kan gitu. Jadi Apaan Sancho jelas hasilnya? enggak, bukan Sancho-nya, Bruno-nya. Kalau Sancho sih tahun inilah dia pembuktian. Sancho, kau buktikan. Kau bungkam dulu omongan si Bewo ini. Kan? Dan terkait apa? Terkait hijack kan sebenarnya United juga bukan barang baru. Oh iya, itu udah sering. Siapa? Japstam dulu di hijack kan ya? Yapsam. Sekarang ini apa? Van der Sar. Van Nistelrooy. Bukan. Van Persie, iya di hijack. Terakhir di hijack Terakhir, sampai fans Arsenal benci banget waktu itu Jadi sama. bukan masalah It's not a new baru thing, buat it's a- United. dan itu hal yang biasa kalau di dia dalam- mau. di dalam transfer Cuma balik window, lagi kan? sekarang posisi tawar lu rendah dan Ya. lu benar harus mempertimbangkan. Ya kayak De Jong kayak gue bilang pasti dipikir nih kalau gue beli De Jong sekarang berarti gue punya gelandang tuh ada 6. Sementara yang boleh main tuh cuma 4 maksimum, 3 kalau Ya, dia mau paling pakai kalau Den bawa Haag. untuk Iya, bawa ke terus yang lain UEFA. mau lu apain Nah. nih gitu. Ya paling untuk rotasi di UEFA sama Iya, DFA. cuma kan juga kebanyakan gitu Iya loh. Lu kan juga harus berpikir James Garner tuh lagi bagus mainnya Iya, dan he deserve the Oh, apa ya, iya, the iya. Kalau dia chance sih gitu loh. deserve the Iya, chance. gitu. Ditambah Gitu. lagi kalau misalnya lu cuma nganggurin aja berarti kan ya balik lagi kayak kata lu bilang gaji jadinya cuman gaji makan gaji buta Iya, aja. makan gaji buta. Jadi benar-benar banyak kompleks mungkin Which ya is itulah bisa ya. juga menghasilkan masalah baru lagi nanti. Iya, dan mungkin emang itu tugasnya si Richard Arnold sekarang kan Ya. gitu. Itu sih kalau menurutku. Jadi udah tunggu aja, nikmati, santai. Musim masih jauh gitu ya. 21 is coming ya kan? 21 is coming. Itu aja kita gaungkan aja dari sekarang gitu. Nggak Masalah usah jadi realita atau enggak itu iya, nomor 2 Liverpool ya. dulu tiap tahun juga next year will be our year gitu Iya. ya. Next year is our year gitu enggak apa-apa. Daripada gitu. kita ikut-ikutan next year will be our year ya kita dan next 21 year is coming kan 21 gitu. is coming aja kita bikin gitu, nggak usah khawatir Glenn. Pokoknya Mau namanya 170 tahun dari sekarang ya. bodo amat. 21 is coming. Iya, itu doa itu 21 is coming Iya, gitu iya, loh. iya. Jadi slow gitu kan. Cuma kan yang sekarang agak sedikit mengejutkan juga kan menurut gua rumornya si CR kan yang mau pindah ke Nah. Chelsea gitu loh. Itu yang mesti benar-benar dijaga sih. Gua nggak ngerti itu rumor. Tapi melihat Mr. Champions League ini akan menjadi tahun pertama kalau misalnya dia stay with United ini akan menjadi musim pertama dia tidak bermain di Champions League Ya. dalam 8-9 tahun terakhir ini kan gitu. Lebih lah. Ya nggak maksudnya kan 9 tahun ini kan dia terus di Champions League kan non-stop kan. Dia mana pernah berhenti dari mulai pindah ke Madrid. Dari MU lah terakhir, Iya kan. makanya Nah, dari MU dia mana pernah berhenti main Ya, di itu. Champions League. Makanya. MU dari tahun 2003 Tiga. ya 3-4 dia Champions nggak salah pokoknya. Ya. Terus Champions League ke Madrid juga terus pindah ke Ya, Juve juga. hampir 20 tahun. Iya, nggak pernah berhenti gitu. Tapi buat Ronaldo there's always the first time for everything. So, if you play for United next season gitu ya, and you will leave the European League, itu akan jadi satu pelengkap CV lu. CV lu. Iya. Satu lagi piala yang bisa lu kumpulkan kan. Satu gitu. lagi piala yang bisa lu kumpulin gitu. Jadi menurut gua Dan sebenarnya kalau lu mau membuktikan diri bahwa lu betul-betul legendanya Manchester United, ya you stay gitu tanpa ini apapun. ini menjadi kesempatan terbesar buat Cristiano Ronaldo sebenarnya. Gini ya. Karena nggak ada pemain legenda yang lain Fans yang betul-betul membawa MU dari bawah sampai ke atas fans lagi. Juve itu sangat respect terhadap Del Piero, Ya, Buffon, Nedved ya, ya. yang tidak mau pindah ya, pada betul. saat klubnya degradasi ke Serie B ya. gitu loh. Mereka tetap di situ gitu loh. Jadi itu baru dibilang loyalitas tanpa batas. Betul. Dan akhirnya apa, mereka punya tempat tersendiri di hati gitu. Itu sih kalau menurut gue. Jadi Walaupun Ronaldo udah pernah ke Madrid dulu ya. iya gitu. Jadi maksud gua Ronaldo juga ya nggak apa-apa kayak Tapi, cuma kan itu At the kan end of the day, it's your pemikiran choice. kita. It's Iya, your choice. Kita juga, kalau kita kan sistemnya di Poros Salang ini selalu no player is bigger than the club, no manager is bigger than the club ya dalam hal ini. Jadi bagi kita itu adalah Nggak, sorry, di Poros Salang itu kan moto kami adalah none of us is bigger Bigger than than the Patrick. visi. Enggak, itu fakta. Itu Bercandanya fakta. visi. Itu fakta. Bercanda None of us visi. are bigger than Patrick gitu loh. Gitu. But Body all of shaming. tapi all of us are smarter than Patrick.
Iya. Gitu. Itu sih. Jadi Tapi benar kalau misalnya Ronaldo, if you wanna stay, you stay. Dan kita appreciate itu. We love you to the core lah istilahnya ya. Tapi kalau love you to misalnya, the bone. ya to the core tuh lebih dalam, bos. Katanya lebih smarter. Ya, core-nya apa manusia itu apa? Dalam lah, jantung itu di bawahnya tulang. Tapi kalau misalnya lu pun pindah, I personally bisa ngerti gitu loh, bahwa ya lu, this is mungkin kesempatan lu terakhir untuk main di Champions League, ini ada kesempatan lu untuk terakhir di panggung teratas, apakah lu mau, tapi ya at the same time ya kayak kata Rio Ferdinand waktu itu, this is your legacy, kan gitu. Kalau lu cabut, bisa-bisa aja waktu itu yang mau ke City ya, tapi your legacy will be ruined kan gitu. Jadi balik lagi, ya it's your choice kan gitu. Nah, jadi buat kalian juga tidak usah hari-hari itu bangun tidur lihat handphone, De Jong gitu. Bangun tidur cari info, gitu. Bangun tidur baca alhamdulillah, baca doa bangun tidur, nomor putih. Itu bukan bangun tidur, handphone. Wah anjing belum nih De Jong marah-marah Fabrizio, kapan lu ngetir nih, here we go anjing. Acem ngerti aja nanti Fabrizio gitu baca ya. Bangun tidur besok gitu lagi. Wah anjing Fabrizio, ini apa? Kalian kalau mau maki-maki Fabrizio pakai bahasa Indonesia dia nggak ngerti. Pakai bahasa Batak kalian. Jangan. Jadi santai aja, santai gitu nih. Tiba-tiba ujuk-ujuk udah dibeli aja Frankie De Jong sama City. Oke? Buat. Oh ya oke. Marga Ten Hag. Marga Ten Hag ya. Permintaan banyak ya. Harus marga orang karo kali ini. Prerogatif di gua. Ten Hag gua kasih marga Hasibuan. Kenapa jadi Hasibuan, Bang? ETHH. Kan lucu. Iya kan? Erik Ten Hag Hasibuan. Nah, pas kan? Cocok ya? Nah, udah ya, jadi Ten Hag Hasibuan ya. Mendeling kos kali ini anak Tapsel ya kan? Pas itu ETHH gitu kan? Jadi kalau misalnya mau kasih marga karo Erik Ten Hag Ginting ETHG kurang mantap. Tapi kan kalau menang kita bisa bilang Ginting. Erik Ten Hag Tarigan ETHT. Macam Erick Thohir, jangan. Bukan, ETHT ini kuping. Iya, kuping. Jadi kalau misalnya gembira. MU lagi ngelawak, iya. kita Ingat aja pelatihnya aja. Dapat Dapat men ya, udah ya, aman ya. Selesai ya. Oke. Oke, gua Patrick. Gua Fuad. This has been Poro Salam. We'll see you in the next episode. Bye.